Halo minasang, kali ini kita akan membahas film yang berjudul 10 kali 10. Thriller drama berkisah tentang wanita yang diculik dan disekap ke ruangan kotak, dan seorang pria yang menculiknya bertanya, "Siapa namamu?" Dan apa yang terjadi? Ada maksud apa pria ini menculik wanita ini? Langsung saja kita mulai filmnya. Ini dia 10 kali 10. Di awal cerita, di sebuah jalan terlihat wanita yang bernama Katie sedang berjalan dan mampir ke sebuah kafe. Ia memberi sebuah bunga ke Dennis untuk istrinya yang sedang sakit. Dennis merupakan penjaga kafe langganannya. Di seberang kafe, tempat Katie makan, terlihat ada seorang yang terus mengawasi si Katie ini. Orang ini bernama Louis. Louis ini terus mengamati Katie dan setiap hari mengamati kebiasaan Katie. Lalu Louis pun pergi ke parkiran dan menunggu Katie di parkiran. Kemudian bersamaan Katie yang pergi dari parkiran dan diikuti oleh Louis. Tujuan kali ini Katie pergi ke sebuah tempat yoga. Setelah Katie keluar dari mobil dan menuju tempat yoga, Louis mengecek isi dalam mobil Katie. Kemudian Louis kembali ke mobilnya dan menyiapkan alat untuk menculik Katie, berupa pistol dan selotip. Saat Katie kembali ke mobilnya, tiba-tiba, singkat cerita, saat di perjalanan Louis bertemu dengan polisi di lampu merah. Polisi pun menatap Louis, akan tetapi Louis mencoba bersikap santai saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, tibalah Louis di rumahnya. Rumahnya jauh dari perkotaan. Louis pun membuka garasinya yang macet dengan mengganjal yang menggunakan sapu. Kemudian Katie dimasukkan ke sebuah ruangan. Lalu Louis tak lupa membereskan barang-barang untuk membuang barang bukti. Louis pun membuka isolasi di mulut Katie dan bertanya siapa namanya. Akan tetapi Katie malah berteriak. Dengan rumah yang penuh kedap suara, mustahil orang bisa mendengar dari luar. Kemudian Louis mengecek alat perekamnya. Ternyata ruangan sekap Katie sudah dipasang alat penyadap. Katie terus berusaha melepaskan diri untuk kabur dan berteriak. Akan tetapi semua sia-sia karena tempat itu kedap suara dan hanya ada ventilasi kecil yang sulit terdengar dari luar. Singkat cerita, Louis menyiapkan pistolnya dan mengisi pelurunya. Kemudian Louis kembali ke ruangan Katie. Katie yang pasrah kemudian memberikan uangnya, akan tetapi Louis tidak membutuhkan uangnya si Katie. Louis hanya menanyakan kepada Katie, "Siapa namamu?" Tapi Katie menjawab namanya Katie. Mendengar hal itu, Louis hanya tersenyum dan sepertinya dia tidak percaya. Louis pun keluar dan mengecek barang yang dibawa Katie, akan tetapi sepertinya tidak ada barang yang ia cari. Lalu Katie berusaha melepaskan tali di tangannya. Kemudian saat Louis kembali dan masuk, Louis pun dipukul dan pingsan. Kemudian Katie pun melepaskan ikatannya dan berteriak meminta bantuan. Kemudian bangunlah kembali si Louis, akan tetapi Louis malah mengajaknya makan dan ngobrol. Katie pun seketika bingung dengan si Louis ini yang tadi galak tiba-tiba ngajak makan. Katie pun mengiyakan ajakan Louis, akan tetapi dia bersiaga dengan pisaunya. Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi lagi. Di sini Katie berhasil melukai Louis, akan tetapi Louis berhasil membuat Katie pingsan. Terlihat ada sebuah mobil datang. Louis yang panik segera menyembunyikan Katie. Ternyata yang datang adalah pembantu ART-nya Louis. Dia menawarkan Louis untuk membantunya membersihkan rumah. Akan tetapi Louis masih belum membutuhkan bantuan Alondra ini. Tapi Alondra di sini sedikit khawatir dengan keadaan rumah Louis yang berantakan. Alondra pun mengatakan, "Apakah kamu yakin?" Tapi Louis berkata, "Oh iya, nggak apa-apa, aku masih baik-baik saja. Sekarang aku masih belum minta bantuanmu." Alondra pun pergi dengan keraguannya. Kemudian Louis membersihkan barang-barangnya. Kemudian Katie terbangun dari pingsannya. Ternyata Katie diam-diam mengambil handphonenya dan mencoba menelpon 911. Akan tetapi dengan rumah yang jauh dari pemukiman umum, sulit untuk ada sinyal. Lalu Katie melihat ada retakan keramik. Kemudian Katie mencongkel bagian keramik itu sekuat tenaga.
Di lain scene, Louis melihat berita tentang meninggalnya 3 orang pasien. Kasus itu sudah lama ditutup oleh kepolisian, tapi dari pihak keluarga yakin bahwa pasien yang meninggal tersebut meninggal secara tidak wajar. Lalu Louis kembali ke ruangan penyekapan dan menanyakan kembali siapa namamu. Tapi Katie menjawab berkali-kali dengan nama Aku Katie, aku Katie, aku Katie. Lalu Louis menanyakan di mana alamat sekolah dan kehidupan Katie. Pokoknya kayak wawancara kerja gitu deh. Lalu Katie menjawab ia lahir 15 Februari di California dan membuka toko bunga. Lalu ayahnya sudah bercerai. Lalu Louis pun tersenyum seperti mengetahui Katie ini sedang berbohong. Louis pun kembali bertanya dengan menanyakan yang tadi. Namun Katie tetap menjawab dengan nama yang sama. Karena Katie tidak menjawab dengan jujur, akhirnya Louis pun langsung melepaskan tembakan. Karena ketakutan, Katie pun langsung menjawab yang sesungguhnya. Katie pun akhirnya menjawab yang sebenarnya. Dia dilahirkan di gereja dan mendalami ilmu keperawatan. Ayahnya telah berselingkuh dan mengakibatkan penceraian. Katie pun mempunyai saudara kembar yang gantung diri dikarenakan melihat kelakuan ayahnya. Louis pun kembali menanyakan siapa nama Katie. Karena Louis ini mengetahui bahwa Katie ini berbohong. Langsunglah tembakan kembali meletus lagi. Dan akhirnya dia berkata jujur bahwa nama aslinya adalah Natalie Steven. Setelah Louis keluar, lalu Natalie kembali mencokel keramiknya hingga berdarah. Kemudian ia pun mencari sinyal untuk menelpon 911. Sedangkan Louis sedang melihat masa lalunya, berapa bahagianya Louis di masa lalu. Tiba-tiba Louis teringat ada handphone yang masih ada di tasnya Natalie. Dia pun mengecek di tasnya, ternyata tidak ada handphonenya. Akhirnya dia mendatangi Natalie dan merebut handphonenya kembali. Kembali Louis menginterogasi di rumah sakit mana saja Natalie selama ini. Natalie bekerja dan berapa orang yang ia lakukan malpraktek. Di sila mulai terungkap, Natalie pernah bekerja di rumah sakit Angel Crescent. Istri dari Louis merupakan salah satu korban dari Natalie ini. Istrinya merupakan pasien dari Natalie ini. Awalnya Louis percaya bahwa istrinya meninggal karena suatu penyakit. Akan tetapi semakin lama mulai ada kejanggalan kematian istrinya ini. Dari cincin istrinya yang lepas, serta darah dari istrinya ini mengandung obat yang aneh. Makanya dari situ Louis tahu betul bahwa istrinya meninggal dibunuh. Dan kasus ini telah yang membuat Natalie pindah bekerja. Kemudian Louis meninggalkan Natalie dan beristirahat sejenak dengan melihat kenangan istrinya dan anaknya. Setelah melihat video kenangan istrinya, Louis kembali ke Natalie dan semakin emosilah si Louis ini. Kemudian Louis langsung ingin menembak Natalie ini. Kemudian Natalie memohon untuk tidak dibunuh dan akan mengungkapkan bahwa kenapa ia membunuh istrinya Louis. Dulu Natalie dan saudarinya mempelajari keagamaan dan sangat taat terhadap tuannya, serta menganggap betapa sucinya pernikahan, dan karena itulah ia membenci ayahnya yang berselingkuh. Ia ingin membunuh ayahnya karena telah berbuat dosa, dan akan tetapi ayahnya keburu meninggal. Selain itu saudarinya bunuh diri karena tertekan omongan banyak orang. Semenjak itulah Natalie mulai membantu banyak orang dengan menjadi seorang perawat di rumah sakit. Berbekal Alkitab dan kepercayaan Tuhan, banyak pasien yang percaya pada Natalie, bahkan sampai memberitahu kehidupan pribadi mereka. Termasuk istrinya Louis. Ternyata istrinya Louis ini berselingkuh, guys. Natalie memberitahu bahwa istrinya Louis tidak memakai cincin karena berselingkuh dengan pria lain. Dan Natalie pun melihat pria selingkuhannya menjenguk istrinya Louis di rumah sakit. Bahkan Alana, nama istri Louis, sering keluar masuk hotel dengan pria selingkuhannya itu. Itulah kenapa Natalie membunuh Alena, istri Louis, karena mengotori janji suci pernikahan. Saking fanatik ya si Natalie ini. Louis yang kaget dan shock langsung melihat video Alana yang masa lalu. Terlihat Alana mendapat panggilan telepon dengan gelagat yang mencurigakan. Itu membuat Louis kaget, artinya Alana benar-benar selingkuh. Karena hatinya si Louis ini berkalut, ia mencoba mencari angin di sebuah danau. Tapi lagi enaknya di sebuah danau, datang seorang polisi yang menanyakan kelengkapan surat-suratnya. Setelah surat aman, polisi meminta bagasi dibuka. Terlihat ada sepatu Natalie. Louis pun beralasan dengan mengatakan ini sepatu istriku, Pak. Louis pun kembali ke rumah dan meminta Natalie untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi tiba-tiba terjadi pertikaian antara Louis dan Natalie, saling adu tusuklah mereka hingga Natalie mendapatkan pistolnya. Kebetulan anaknya Louis dan pembantunya kembali pulang ke rumahnya. Tertembaklah pembantu Louis ini dan Summer pun disandra oleh Natalie.
Louis pun mengatakan tidak ada gunanya ia kabur karena Louis sudah merekam semua pengakuan Natalie selama ia disekap. Ketika Natalie lengah, Summer langsung menggigit Natalie. Lalu Louis pun mencekiknya hingga pingsan. Tapi Natalie masih bisa bangkit dan Louis menembaknya. Setelah itu Summer dimasukkan ke mobil dan Louis kembali untuk mengambil flash disk berisi rekaman tersebut. Lalu saat Louis masuk terlihat Natalie menodongkan pistol. Tiba-tiba pelurunya habis dan kembali mereka bertikai dan akhirnya selesai. Oke teman-teman, pelajaran yang bisa diambil adalah jangan kalian fanatik dan cinta buta terhadap apapun ya, itu tidak baik. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, see you again.